Suasana yang memanas di tepi Gaza mulai membuat aliran dana bergerak kembali ke aset yang dianggap safe haven. Itulah juga salah satu penyebab melemahnya nilai tukar rupiah dan sempat menyentuh 15.700. Tapi bagaimana kita bisa membaca semua perkembangan geopolitik ini? Apa yang bisa dilakukan oleh para investor? Berikut ini analisis dan tips dari Budi Hikmat, Direktur Bahana TCW Investment Management. Seringkali dalam market kita itu membutuhkan bad news yang jadi good events gitu. Maksudnya apa misalnya? Kalau ada good news bisa jadi bad events. Misalnya Amerika, the Fed yang paling imamnya, central banknya, kalau ternyata ekonomi Amerika lebih kuat dari yang diduga. Nah, lebih kuat dari yang diduga itu biasanya ada dua. Satu, inflasinya above expectation, dan juga employment-nya masih bagus. The Fed kemungkinan akan tightening karena itu mempersulit mereka mencapai target 2%. Berarti kita bicara bukan cuma tadinya interest rate high for longer, tapi higher for longer. Masalahnya jadi lebih complicated ketika the Fed yang dianggap sudah mendekati selesai melakukan tightening. Kalau mereka terus melakukan berarti ada nanti something break. Ya, kita lihat ada Silicon Valley pernah kejadian waktu suku bunga naik sangat pesat. Ternyata di negara lain, khususnya di Eropa, itu central banknya yang supposedly harus naikin bunga lagi, mereka nggak naikin. Inilah yang menyebabkan terjadinya penguatan dolar. Jadi berbalik. Jadi pada periode sejak mungkin katakanlah Juli tahun ini, itu dolar itu cenderung menguat. Nah, rupiah masih terselamatkan karena kita punya current account surplus. Tapi along the way kan komoditi itu turun. Sehingga kita ada mengalami defisit ya. Akhirnya rupiah toh give up juga. Walaupun rupiah sebetulnya lebih relatif pelemahannya terbatas dibandingkan misalnya Malaysia. Nah, ada satu lagi, ternyata Amerika ini dia terus isu bond, SBN T-bond. Banyak sekali karena defisitnya gede. Tapi negara yang secara tradisional beli lagi bermusuhan. China misalnya, China terus kepemilikannya turun. Nah, Jepang tuh unik. Ketika mata uang yen mereka tuh melemah, dan melemahnya ini dikhawatirkan akan memicu inflasi, mereka berusaha menstabilkan dengan jual dolar. Dolarnya diperoleh dari mana? Dari jual T-bond. Ini bahasa Sundanya Pak Baliut nih, ya. Sehingga, nah ketika T-bond itu naik, dolar itu naik, dampaknya ke Indonesia apa? Pemerintah tadi yang supposedly menerbitkan SBN di luar negeri dalam dolar, jadi discourage pemerintah. Jadi sisanya itu adalah diterbitkan di dalam negeri. Berarti di dalam negeri ada kompetisi nih antara pemerintah, bank. Itulah sebabnya suku bunga kita juga bergerak naik. Lalu yang terjadi apa nih? Ada perang. Nah, perang ini unik. Jadi perang ini justru berita jelek yang jadi bagus gitu. Bagusnya apa? Karena orang itu bicara, oke, interest rate higher for longer. Tapi gara-gara perang, itu growth slower for longer gitu. Nah, so far yang menang itu adalah di bond market misalnya, tiba-tiba juga supaya menenangkan, itu misalnya Yellen memberikan pernyataan bahwa the Fed kemungkinan nggak banyak lagi naikin bunga. Nah, sehingga terjadilah yang sekarang ini cepat sekali bond yield Indonesia mengikuti T-bond, itu yang tadinya naik, itu turun. Di Indonesia misalnya dari 7,1 sekarang ke 6,7 gitu. Good question, apa yang harus dilakukan? Saran saya tetap gunakan acuan untuk cuan. Berusaha rasional dan sabar. Waktu bond yield kita 10 tahun 7,1 itu bagus banget buat masuk. 7,1 itu artinya yaitu tenor 10 tahun. Selama 10 tahun yang beli per tahunnya dapat imbal hasil 7,1. Memang harus dikurangi pajak misalnya. Tapi itu kan jauh lebih gede dari inflasi, jauh lebih gede dari deposito, itu bagus. Di kita hold, ya. Nah, tapi kapan dia akan naiknya lagi? Kalau suku bunga
itu akhirnya juga memang seharusnya turun gitu, karena ekonomi akan slowing. Bank Indonesia juga mencari timing untuk nurunin bunga sebetulnya, karena bunga kita tuh udah ketinggian gitu loh. Kita tuh mesti tahu juga kapan rupiah melemah, kapan dolar menguat. Saat ini lebih banyak sebetulnya adalah penguatan dolar. Ya, buktinya mata uang lain lebih melemah gitu. Saya sih menyarankan begini, suatu prinsip. Kita itu memang terbukti lemah kalau tidak dapat memanfaatkan rupiah yang lemah untuk ekspor misalnya. Gitu loh. Kan rupiah yang lemah itu menyebabkan kita lebih kompetitif, tourism. Kalau kita lakukan penelitian lebih dalam, sebetulnya berbagai industrialisasi atau hilirisasi yang level ada sekarang itu baru meningkatkan bahan mentah ya. Misalnya katakanlah mining, logam gitu. Tapi itu belum create jobs. Nah, sudah banyak, saya juga menghadiri berbagai pertemuan dengan sejumlah ekonom, itu manfaat dari hilirisasi, industrialisasi itu kalau creating domestic job. Nah, sekarang sedang dibicarakan dan kelihatannya pemerintah Tiongkok juga kemungkinan setuju mendukung perusahaan-perusahaan yang ada di sini. Bagaimana metal tadi, misalnya kita tuh bikin mulai dari sendok, garpu, pisau, alat-alat itu bisa jauh lebih murah dan itu juga bisa diekspor ke Tiongkok. Domestik juga ada. Jadi production yang create job itu create income. Sekarang itu memang lebih ke arah penguatan dolar menurut saya. So saran saya ini edukasi ke masyarakat. Jangan melihat rupiah itu di levelnya. Lihatlah relatif terhadap negara lain. Gitu. Karena kalau rupiah terlalu kuat tuh bahaya loh. Trade kita akan terganggu gitu. Kalau rupiahnya relatif kuat dibandingkan region, malah orang akan lebih banyak import. Tapi prinsip saya tadi, kita lemah kalau tidak bisa memanfaatkan rupiah yang melemah. Kelihatannya tidak drastis waktu ada perang di Ukraina, ya karena sekarang orang sudah mempersiapkan. Ya, jadi kenapapun harga batu bara itu kelihatan nggak gitu naik. Dan ini challenge buat Indonesia juga di capital market kan. Tahun lalu batu bara naiknya sangat pesat kan. Itu meningkatkan laba dari perusahaan minyak dan itu yang mengangkat bursa kita ya. Nah, tapi kali ini sebenarnya pandemi berakhir, opening, itu tema-tema pembukaan domestic story mulai terjadi. Jadi perlu memang melakukan rotasi sektoral ya. Tahun lalu betul-betul tahun komoditi, itu sekarang lebih pindah. Ya ini agak terganggu ya, agak lebih lambat domestik. Suku bunga Indonesia sebetulnya udah cukup tinggi ya. Berarti interest rate sensitif. Kita mendekati pemilu, biasanya itu sektor telecommunication ya. Ada pembukaan dengan membaiknya infrastruktur, value dari perusahaan properti itu kelihatannya akan meningkat. Ya, dan udah terjadi ya sekarang gitu. Sebenarnya cukup banyak, tinggal masalahnya saran saya itu sesuaikan ekspektasi. Market itu kan bergerak dua hal, manfaat dan martabat. Manfaat itu karena earning growth kita meningkat, sementara harga komoditi turun, dan itu diikuti salah satu indikator yang saya lihat tuh statistik M1, uang beredar ya, uang kartal plus uang giral yang menunjukkan daya beli, itu sebenarnya lagi slowing. Sekarang angkanya sekitar 34%, padahal tahun lalu tuh 22%. Jadi itu daya beli dari productivity trade gitu. Nanti daya beli ada lagi dari kredit. Ya, nah tapi kredit ini juga kelihatan slowing. Ya itu dari earning, nggak banyak. Tapi ada juga dari martabat. Martabat itu artinya apa? P ratio. Ya, nah negara lain tuh udah naiknya banyak, PI-nya udah tinggi, mahal. Mereka akan rotasi ke Indonesia, tapi kan ada keunikan tahun ini, antisipasi tahun depan pemilu. Orang juga akan bertanya-tanya pertimbangan mereka mengenai leadership di Indonesia akan seperti apa itu.
Kita harus perlu memperbanyak ya pemikiran ke sana itu jelas. Indonesia tahun lalu itu tahun defisit neraca minyak terparah dalam sejarah, sekitar 23-26 billion US dollar. Ya, kita nggak bisa melanjutkan. Memang ada tantangan, misalnya panel listrik tenaga surya itu bagaimana pemerintah juga harus menyesuaikan ketika dulu komitmen untuk pembangkit listrik batubara kan, mereka juga harus dikompensasi gitu. Ada berbagai problem-problem mikro yang sifatnya itu lebih ke arah menyeimbangkan ya. Mirip kayak kereta cepat, orang bilang itu mahal tapi berapa kerugian kita dari misalnya kemacetan, polusi, import BBM. Coba aja lihat Jepang deh, semuanya sistem transportasinya itu sangat reliable sekali dengan kereta ya, dan itu logistiknya luar biasa ya. Ada baiknya itu jadi diskursus buat masyarakat luas ya, supaya kita bisa lebih kompetitif dan produktif gitu loh.